Hai guys, ketemu lagi sama aku Arum. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Aku kali ini mau bahas tentang hujan. Ini tuh berasa kayak masuk ke zaman dulu waktu kayaknya SMP deh. Pelajaran IPA gitu ngebahas tentang hujan. Nah di sini tuh kayak kepengen aja gitu mengulang, cari tahu tentang hujan gitu. Jadi aku mau coba menjelaskan secara sederhana dari apa yang udah aku kulik-kulik dan cari tahu. Oke, jadi pernah gak sih kalian tuh lagi jalan atau lagi di rumah, terus tiba-tiba langit tuh mendung, terus beberapa menit kemudian tuh biasanya bakalan turun hujan. Dan di saat itu sih kalau menurut aku rasanya tuh kayak adem, kadang bikin tenang. Tapi pernah gak sih kalian kepikiran sebenarnya hujan itu terbentuk dari mana? Sebenarnya sih dulu tuh masih SMP deh kayaknya itu ya, udah dijelasin sih kayak perjalanan air gini-gini gitu-gitu. Cuma kayak terlupakan deh kayaknya sama aku. Terus jadi kayak pengen kepo-kepo lagi aja kayak gitu loh. Jadi guys, hujan itu bagian dari sesuatu yang disebut siklus air. Nah, dalam ilmu pengetahuan itu disebut juga water cycle. Dan sekitar 90% uap air di atmosfer ini berasal dari laut. Dan matahari setiap hari itu menguapkan triliunan liter air dari bumi. Tapi jumlah air di bumi itu hampir nggak pernah berubah. Karena apa? Karena air tuh terus berputar dalam water cycle. Dan prosesnya tuh kira-kira kayak gini. Penguapan itu disebut juga evaporasi. Air dari laut, danau, sungai, bahkan dari tanah menguap karena panas matahari. Nah, panas matahari itulah yang memulai semuanya. Proses hujan sebenarnya dimulai dari panas matahari. Jadi matahari itu memanaskan permukaan bumi, terutama laut, danau, sungai, dan tanah yang basah. Nah, air yang terkena panas ini mendapatkan energi panas. Ketika energinya cukup, molekul-molekul air itu mulai bergerak lebih cepat. Nah, proses ini disebut evaporasi atau evaporation ataupun penguapan. Dan selanjutnya air itu berubah menjadi uap yang tidak terlihat. Nah, ketika molekul air itu bergerak sangat cepat, sebagian dari mereka itu bisa lepas dari permukaan air dan naik ke udara. Yang menarik, uap air itu tidak terlihat. Jadi sebenarnya udara di sekitar kita itu selalu mengundang uap air. Kok mengundang? Mengandung uap air. Contohnya tuh kayak kayak kita lagi ngejemur pakaian. Kenapa itu pakaian basah kita jemur bisa kering? Nah, itu karena airnya itu menguap ke udara. Dan sebenarnya nggak cuma dari laut sih air penguapan itu, walaupun tadi 99%-nya dari laut. Tapi kebanyakan juga orang tuh ngira penguapan emang terjadi hanya dari laut, padahal tuh enggak. Penguapan tuh bisa terjadi dari yang tadi aku sebutin tuh, danau, sungai, bahkan tanah yang basah, terus dari tumbuhan. Nah, kalau pada tumbuhan tuh pelepasan uap air ini disebut transpiration. Jadi pohon dan tanaman juga ikut mengirimkan air ke langit. Jadi semua uap ini kemudian tuh bakalan naik ke udara, mengalami condensation, pembentukan awan, dan akhirnya turun lagi sebagai hujan. Salah nggak tuh ngomongnya? Pokoknya itu ya. Semoga paham. Nah, terus uap air itu kan naik nih ke atmosfer. Uap air yang terbentuk itu akan naik ke udara karena udara hangat itu lebih ringan. Udara hangat bergeraknya itu ke atas. Nah, saat naik semakin tinggi, suhu udara itu menjadi lebih dingin.
Nah, disitulah uap air mulai berubah lagi. Ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, uap itu tuh mulai berubah kembali menjadi tetesan air kecil. Nah, proses ini disebut condensation. Tetesan air kecil ini berkumpul dan akhirnya membentuk awan gitu. Dan awan hujan tuh sebenarnya berat banget. Kelihatannya aja ringan kayak kapas, tapi awan hujan itu bisa sangat-sangat berat. Jadi satu awan besar itu bisa mengandung ratusan ribu hingga jutaan kilogram air. Wow. Nah, awan itu tuh nggak langsung jatuh karena tetesan airnya sangat kecil dan tersebar, sehingga bisa mengambang di udara. Jadi walaupun itu awan berat banget sebenarnya, tapi tetap bisa mengambang di udara. Kayak gitu. Dan ketika tetesan itu saling bertabrakan dan bergabung, mereka tuh jadi lebih besar dan akhirnya jatuh sebagai hujan. Dan faktanya, ternyata tetes hujan itu jatuh lebih lambat dari yang kita kira. Walaupun jatuh dari langit, tetes hujan itu sebenarnya nggak jatuh secepat batu. Rata-rata kecepatan tetesan hujan itu sekitar 20-30 km per jam. Itu terjadi karena udara itu menahan jatuhnya. Bentuk tetesannya berubah saat jatuh. Makanya ketika hujan menyentuh kulit kita, rasanya tuh kayak cuma sentuhan air ringan gitu, bukan kayak benda yang jatuh keras. Dan sebenarnya menurut aku yang unik lagi dari hujan itu apa coba guys? Kalau menurut aku adalah bau hujan. Karena kalau menurut aku tuh hujan tuh emang kayak punya bau yang gimana sih, bau khas gitu loh. Dan ternyata aroma khas yang sering kita cium saat hujan pertama turun itu ada sebutannya, dia tuh disebut petrichor. Dan bau ini tuh berasal dari minyak tanaman dan bakteri tanah yang terbawa ke udara ketika hujan menyentuh tanah. Jadi sebenarnya aroma hujan tuh adalah aroma bumi. Coba deh, aroma bumi. Kita dapat aroma bumi setiap hujan itu turun gitu. Makanya banyak orang yang ngerasa bau hujan itu menenangkan. Dan aku setuju banget sih tentang hal itu. Dan tentang hutan guys, jadi hutan itu bisa sangat-sangat membantu menciptakan hujan. Pohon dan tanaman itu melepaskan uap air ke udara melalui proses transpiration. Jadi jika ada banyak pohon di suatu daerah, jumlah uap air di udara juga meningkat. Nah, uap air ini bisa membantu pembentukan awan dan akhirnya turun deh hujan. Itulah sebabnya kenapa hutan tuh sering juga disebut membantu menjaga siklus hujan. Dan katanya tetes hujan itu nggak berbentuk seperti air mata loh. Kayak di film kartun. Tahu kan bentuk air mata yang kayak gitu tuh. Nah, tetesan hujan itu sering digambar seperti bentuk air mata. Padahal sebenarnya tetes hujan itu kecil, berbentuk bulat. Dan tetes yang lebih besar menjadi agak pipih seperti roti burger, kecil karena tekanan udara saat jatuh. Terus kita lanjut ke manfaat air hujan. Jadi manfaat air hujan itu ya bukan cuma sekadar air yang jatuh dari langit. Dia tuh kayak ngasih minum ke bumi, menyuburkan tanaman, membersihkan udara, dan menjaga kehidupan tetap berjalan pastinya. Guys, berarti air hujan yang jatuh hari ini atau yang mungkin pernah kita rasakan sebelumnya dan seterusnya ke depannya, itu mungkin banget usianya itu udah sangat tua. Karena air di bumi ini kan terus berputar dalam water cycle. Dia dikembalikan ke bumi lagi, terus sampai menguap ke langit lagi, terus dikembalikan ke bumi lagi. Yang artinya air hujan yang turun mungkin hari ini, sebelumnya atau ke depannya, mungkin pernah berada di laut, mungkin pernah menjadi bagian dari sungai, bahkan mungkin pernah menguap ribuan atau jutaan tahun lalu. Air itu tuh terus melakukan perjalanan tanpa pernah benar-benar hilang. Berarti kayak gitu kan guys? Wow, setelah kemarin ngebahas perjalanan
matahari. Ternyata perjalanan air hujan itu benar-benar panjang juga ya, berasa kayak reinkarnasi, dia nggak ada matinya gitu. Udah menguap, jatuh lagi ke bumi, terus dia melakukan itu berulang-ulang. Dan ada lagi sih selain aroma baunya, kalian sadar juga gak sih suara hujan tuh bisa banget nenangin otak manusia? Kalau aku merasa itu iya, karena apa? Karena aku tuh kadang suka insomnia, susah tidur, terus aku sering banget dengerin YouTube, apa sih, kayak musik-musik yang bikin kita ngantuk gitu, dan itu berhubungan sama air. Kayak aku pernah dengerin yang suara hujan atau suara air mengalir kayak di sungai, itu tuh benar-benar kayak bikin kita relax gitu. Bukan kita sih, aku merasa gitu, tapi aku nggak tahu kalian juga merasakan hal itu atau tidak. Tapi suara hujan itu emang bisa banget tenangin otak manusia, dan banyak orang tuh ngerasa lebih tenang saat mendengar hujan. Itu bukan cuma perasaan aja, karena suara hujan tuh termasuk jenis white noise. Jadi suara yang konsisten dan lembut. Suara seperti ini tuh ngebantu otak menutupi suara-suara mengganggu lainnya. Jadi kayak ngebuat pikiran kita tuh lebih relax. Bener banget kan? Bahkan ngebantu beberapa orang lebih mudah tidur. Oh, ini tadi aku bahas yang masuk semua sini. Nah, itulah kenapa banyak aplikasi relaksasi atau tidur menggunakan suara hujan lah. Ini yang tadi pengalaman dijelasin lagi di sini, dan ternyata emang yang aku rasain sih kayak gitu. Gitu guys. Dan guys, itu sih kekepoan aku dan penjelasan sederhana singkat aku tentang hujan. Dan mungkin setelah ini, ketika kalian ngedengar suara hujan di atap rumah atau ngeliat tetesan air jatuh perlahan dari langit, kalian akan mengingat satu hal kecil, bahwa hujan bukan sekedar air yang jatuh dari langit. Dia adalah air yang pernah menjadi laut, menguap karena matahari, berubah jadi awan, terus kembali lagi ke bumi setelah perjalanan yang panjang. Dan setiap tetes hujan itu bakal membawa cerita tentang perjalanan alam yang gak pernah berhenti. Dan mungkin itu juga sedikit mengingatkan kita tentang hidup gak sih? Tentang perjalanan, tentang kembali, dan tentang gimana sesuatu yang sederhana bisa terasa begitu menenangkan. Jadi kalau malam ini hujan turun di tempat kalian, coba dengerin sebentar, karena mungkin yang kalian denger bukan cuman suara hujan, tapi apa guys? Itu suara alam yang lagi bercerita sama kita. Mungkin itu juga alasan kenapa banyak orang menyukai hujan, bukan hanya karena udara yang menjadi sejuk, tapi karena suara hujan sendiri bisa menenangkan pikiran kita. Oke guys, segitu dulu kali ini. Sampai jumpa di kekepoan aku selanjutnya. Oke, see you. Makasih.